Nah, untuk uji menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti ini adalah datanya ya, kita gunakan di set data edit. Nah, ini adalah data yang sudah disesuaikan. Jadi data ini kita harus rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, untuk caranya seperti ini ya, kita copy dulu seperti ini, kita copy ya, kita copy, kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa hapus ya kuesionernya karena tidak digunakan, lalu kita beri nomor. Nah, seperti ini. Lalu kita save file, save as. Nah, untuk nama ini kita tulis CSV seperti ini, kemudian save as type. Nah, ini ya yang terpenting, save as type kita ganti formatnya ke ini, CSV UTF-8, kemudian kita save. Jadi seperti itu ya untuk cara membuat file CSV nya. Karena sudah buat, kita gunakan file yang ini saja. Nah, setelah file CSV nya terbentuk ya, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik New Project, kemudian untuk model name kita tulis saja contoh, lalu klik Create, lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini CSV nya, kemudian klik Open, lalu kita klik Import. Nah, ini adalah tanda kalau datanya sudah masuk ya ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back, lalu create model. Nah, model tab kita pilih PLSM, model name kita tulis saja sebagai contoh seperti ini, lalu klik save. Nah, kemudian adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompok variabelnya. Contoh BI1 ya, kita blok seperti ini sampai BI3, kita tarik enter. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Nah, setelah seperti ini lalu kita beri nama ya. Nah, ini kita copy saja dari sini ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita double klik. Nah, kita paste ya seperti ini, kemudian apply. Nah, kemudian kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian kita hubungkan dengan menu connect. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita klik save. Nah, ini bisa kita lakukan analisis.
Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian untuk PLS algorithm. Jadi PLS algorithm ini menguji outer model dan inner model. Nah, untuk caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk hasil Smart PLS ini kita bisa save. Ada dua cara, kita bisa save di dalam aplikasi ataupun di luar dari aplikasi. Nah, kalau di dalam aplikasi kita tinggal klik save ini ya, save, lalu kita tulis di sini sebagai tahapannya yaitu PLS algorithm. Nah, create. Nah, kalau misalkan kita ingin save di luar dari aplikasi, klik ini ya, Excel, kemudian export. Nah, kita bisa save di sini ya. Nah, kalau yang saya buat ini sudah sesuai dengan foldernya. Nah, seperti ini, lalu tinggal kita klik save saja. Seperti itu untuk cara meng-save-nya, dan ini berlaku untuk semua pengujian ya, caranya sama. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari outer loading. Nah, outer loading ini harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di nilai outer loadingnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seluruhnya ini sudah di atas 0,7 ya. Ini sudah di atas 0,7. Kemudian kita lihat nilai untuk AVE ya. AVE ini adalah untuk validitas variabel laten. Nah, kalau yang loading itu untuk yang kuning ini ya, untuk yang konstruk. Nah, biru adalah AVE untuk yang laten yang ini. Jadi AVE ini untuk menguji yang biru. Nah, kita lihat di sini di construct reliability and validity. Nah, ini adalah nilai AVE-nya. Jadi untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,5 ya, maka dapat dinyatakan bahwa untuk variabel laten dan konstruknya itu sudah memenuhi kriteria validitas. Dan kemudian untuk reliabilitas kita lihat nilai kerombak alpha. Nah, ini ya nilai kerombak alpanya di sini. Dan nilainya ini harus di atas 0,7. Nah, ini bisa dilihat bahwa seluruhnya sudah di atas 0,7. Jadi sampai tahap ini semua variabelnya dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian untuk uji HTMT kita lihat di sini ya. Di discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Dan di discriminant validity kita lihat di ini di HTMT yang list ya, yang ini. Nah, nilai HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9 ya. Nah, ini bisa diketahui bahwa semuanya sudah di bawah 0,9, maka tidak terjadi masalah pada HTMT-nya, atau bisa dikatakan bahwa variabel konstruk ini dapat membentuk latennya, seperti itu. Nah, kemudian ada pengujian ini ya, pada inner model ada pengujian Goddess fit of index. Ini adalah uji tambahan ya. Ini dihitung secara manual. Nah, pada PLS algorithm nanti akan ditemukan tabel ini ya. Nah, ini ada rumusnya, nanti tinggal bisa diikuti. Nah, untuk nilai GOF ini nanti kita bisa lihat kriterianya di sini. Nah, ini 0,455 artinya masuk ke dalam kategori tinggi ya. Maka model penelitian ini ya. Nah, model penelitian ini telah memenuhi kriteria untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah pengujian collinearity assessment. Nah, ini menggunakan nilai VIF ini untuk menguji apakah terjadi multicollinearitas atau tidak, dan nilainya harus di bawah 5. Kita peroleh dari sini. Kita gunakan yang inner model list ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa semuanya sudah di bawah 5 ya. Jadi tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian untuk coefficient of determination atau R-square, nah ini merupakan melihat ya besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama ya. Kita bisa lihat untuk R-square-nya ini 0,284. Nah, ini artinya adalah bahwa pengaruh ini ya. Nah, pengaruh dari brand image, product quality, price, dan service quality itu sebesar adalah 28,4% ya. Nah, itu jadi sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian untuk procrastination adalah 0,336. Nah, ini artinya dari brand image sampai ke customer satisfaction ya, seluruh variabel ini mempengaruhi sebesar 33,6%. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ada predictive relevance atau key quadrat. Nanti kita lakukan, kita lompat ke fx size dulu atau f square. Nah, ini hampir sama dengan R ya, namun pada F ini kita menguji secara parsial. Jadi brand image ke customer ke repeat, price ke customer satisfaction, dan seperti itu seterusnya. Nah, ini diperoleh dari sini nilainya. Nah, ini ya, ini adalah nilai F square nya. Kita gunakan yang list. Nah, ini untuk R di sini, F di sini ya, kita gunakan yang list. Nah, ini jadi nanti nilai ini dibandingkan dengan kriteria ini ya. Nah, ini akan ketemu seberapa besar pengaruhnya, seperti itu. Nah, untuk pengujian predictive relevance atau key quadrat caranya seperti ini. Nah, klik calculate ya. Kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai key quadratnya. Nanti dari sini dibandingkan dengan ini ya, kriterianya. Nah, ini masuk ke dalam kategori sedang, artinya ketika penelitian ini dilakukan ulang, maka hasilnya akan sedikit berbeda dari apa yang sudah dilakukan ya, karena memiliki kategori prediksi yang sedang ya, seperti itu. Ya, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Ini kita back dulu, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, path coefficient. Nah, ini adalah untuk pengaruh langsungnya ya. Nah, ini jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan p-value. Untuk original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwa seluruh pengaruhnya ini positif karena tidak ada tanda minusnya, dan untuk p-value semuanya di bawah 0,05, artinya semuanya ini hipotesisnya diterima ya, atau dari H1 sampai dengan H5 ini terdapat pengaruh positif yang signifikan. Nah, untuk keterangan penjelasannya nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian untuk pengujian mediasi atau pengaruh tidak langsung, kita lihat di sini di specific indirect effect. Nah, ini ya, original sample dan p-value. Nah, di sini kita menguji apakah customer satisfaction ini mampu memediasi pengaruh antara brand image dengan repeat purchase intention. Jadi price dengan repeat dan seterusnya, seperti itu. Di sini kita bisa ketahui ya, pengaruhnya ini positif. Jadi customer satisfaction ini memediasi pengaruh secara positif signifikan ya antara brand image dengan repeat dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah p-value nya, pengaruhnya positif signifikan. Jadi customer satisfaction ini mampu memediasi secara positif dan signifikan. Ini adalah lampirannya ya, seperti ini. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Terima kasih.